Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di tutorial SPSS tentang validitas dan reliabilitas. Di video kali ini saya akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas soal uraian. Nah, tutorial ini juga bisa digunakan untuk melihat validitas dan reliabilitas instrumen angket. Pertama-tama kita klik variable view, masukkan di bagian kolom namanya, mulai dari siswa kita ketik siswa, kemudian butirnya di sini saya berikan kode butir 1 sampai 10. Contohnya di sini ada 10 butir soal uraian. Nah, ini juga bisa kalau misalnya butir angket, jadi tulis saja butir angket pernyataan 1 sampai sekian. Lalu ketik jumlah. Nah, di bagian tipenya untuk siswa itu string, yang selebihnya itu adalah numerik. Desimalnya itu semuanya 0. Kemudian di bagian measure, ketika tipenya string itu nominalnya akan otomatis. Lalu yang lainnya untuk butir 1 sampai 10 dan jumlahnya itu scale. Oke, kita lanjut dengan menginput datanya. Klik data view. Nah, di data view ini input datanya. Untuk siswa di sini contohnya saya berikan ada 5 siswa yang skornya saya input. Sini ada siswa A, B, C, D, E. Saya berikan kode huruf seperti itu. Kemudian input skor butirnya mulai dari butir pertama hingga butir ke 10 untuk setiap responden. Setelah mengetik ini, nah sekarang kita akan menghitung jumlah yang ada di sini. Pertama-tama klik transform, kemudian compute. Lalu, ketik jumlah pada kotak target variabel. Lalu, pada kotak numeric expression, diisi atau diketik B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4 hingga B5 hingga nantinya B10. Lalu klik OK. Oke, kita lihat kembali. Nah, jumlahnya sudah kelihatan ya di sini. Berdasarkan hasil yang tadi, sekarang kita menghitung validitas butir. Caranya klik analyze, lalu pilih correlate, kemudian klik bivariate. Kemudian pindahkan butir 1 hingga 10 sampai jumlah ke kotak variabel. Detailnya harus dipilih, kemudian flag significant correlation-nya juga dicentang. Lalu klik OK. Nah, di sini akan terlihat korelasi antara setiap butir dengan jumlahnya, skor butir dan skor total. Saya berikan contoh untuk butir 1. Nah, butir 1 di sini itu adalah valid. Oh iya, bintang di sini kalau bintangnya 2 itu adalah alpha 0,01. Kalau bintangnya 1 itu alpha 0,05. Nah, kita mulai dari butir pertama. Butir nomor 1 itu valid. Validitasnya 0,977. Kemudian signifikansinya 0,004. Jadi kurang dari 0,01. Kemudian soal butir nomor 2, di sini soalnya valid. Di sini kelihatan korelasinya itu validitasnya 0,977
signifikansinya 0,04. Ini kurang dari 0,01. Jadi valid ya. Saya berikan contoh yang soal 8. Soal 8 di sini validitasnya 0,913. Nah, di sini signifikansinya 0,03. Ini kurang dari 0,05, jadi valid ya. Itu cara interpretasi untuk validitas butir. Sekarang kita menghitung reliabilitas tesnya. Caranya klik analyze, lalu di bagian scale kita klik reliability analysis. Kemudian semua butir 1 hingga 10 jumlah tidak perlu itu dipindahkan ke items. Kemudian modelnya di sini alpha ya. Statistiknya itu klik item, lalu continue, kemudian oke. Nah, akan muncul reliability-nya di tabel ini. Di sini reliabilitas tesnya adalah 0,977. Nah, ini menunjukkan bahwa tes yang tadi itu reliable, karena menurut teori batas minimal reliabilitas itu 0,7. Namun ada juga yang mengatakan bahwa standar atau minimal reliabilitas itu adalah 0,6. Jadi ada dua versi. Namun untuk ini karena alfanya 0,977, jadi instrumen tes ini dinyatakan reliable. Nah, itulah tadi interpretasi mengenai reliabilitas. Untuk validitas tadi itu kalau misalnya ada butir yang tidak valid, soal itu harus direvisi sebelum digunakan, karena kemungkinan soal tersebut tidak dipahami oleh responden atau bermakna ganda. Begitupun juga misalnya yang kita olah itu adalah instrumen angket. Jika ada pernyataan angket yang tidak valid, berarti memang perlu direvisi. Jadi inilah tadi cara untuk menghitung validitas dan reliabilitas untuk soal uraian, atau juga bisa digunakan untuk instrumen angket. Jadi dua-duanya bisa ya. Semoga dapat membantu teman-teman. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang ingin teman-teman tahu lebih jauh, boleh langsung komen di bawah. Sekian video tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.